Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Fadila dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi. Yang pertama yaitu pencernaan, yang kedua perkemihan, yang ketiga jantung dan nadi arteri, dan yang keempat yaitu reproduksi wanita dan pria. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan. Yang pertama yaitu covum oris. Rongga yang dibatasi bibir, pipi, palatum, lidah pada bagian dasar dan bersambung dengan faring pada bagian posterior. Bagian dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel epitel. Pada cavum oris terdapat gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Yang kedua yaitu gigi atau dentis. Gigi pertama terbentuk pada usia 6-8 bulan, kemudian bulan ke-8 sampai 12, bulan ke-12 sampai 16, bulan 16 sampai 20, dan akhirnya bulan ke-20 sampai 40. Gigi pada bayi disebut dentis deci2 atau gigi susu yang akan tanggal pada usia 6-13 tahun dan diganti dengan gigi tetap atau dentis permanentes. Susunan gigi dentis deci2 ini 20 buah, sedangkan permanentes 32 buah. Yang ketiga yaitu faring. Berbentuk kerucut, terdiri dari muskulo membranosa dan tersambung dengan esofagus dan trakea. Terbagi menjadi pars nasalis, pars oralis, dan pars laringel. Faring laringel adalah bagian terendah yang terdapat pada posterior. Struktur faring tersusun atas lapisan mukosa, fibrosa, dan otot. Refleks menelannya, bolus makanan didorong oleh lidah ke bagian posterior, palatum lunak menutup saluran hidung, epiglotis menutup laring, dan trakea makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya yaitu esofagus, merupakan tabung berotot dengan panjang 20-25 cm, dimulai dari faring, torak, menembus diafragma, dan masuk ke dalam abdomen bersambungan dengan lambung. Terletak di belakang trakea di depan vertebra. Struktur esofagus terdiri dari 4 lapisan. Jaringan ikat yang longgar 2 lapis otot, sirkuler, dan longitudinal lapisan submukosa-mukosa. Pergerakan pada esofagus dilapisi otot-otot sirkuler dan longitudinal sehingga menimbulkan gerakan peristaltik. Bolus makanan bergerak masuk ke lambung karena peristaltik dan gaya gratifikasi. Dan selanjutnya yaitu gaster atau lambung, terletak di daerah epigastrik dan sebagian di sebelah kiri hipokondrik dan umbilikal. Fundus antrum pilorik, kardia pilorik. Kelenjar pada lambung, glandula kardiaceae menghasilkan mukus, glandula gastriaceae menghasilkan pepsin dan asam lambung atau HCl, glandula pyloricae menghasilkan hormon pencernaan. Selanjutnya, usus halus merupakan lanjutan lambung yang terbentang mulai pilorik sampai ileozoikal dengan panjang kurang lebih 7 meter, menempati sebagian besar rongga abdomen, terletak di bawah lambung dan hati. Terdapat ductus choledocus dan ductus pancreaticus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Struktur usus halus lapisan mukosa sangat luas karena terdapat lipatan-lipatan mukosa dan fili serta mikrofili yang memudahkan terjadinya absorpsi. Selanjutnya, usus besar merupakan lanjutan usus halus, terbentuk seperti huruf U terbalik, terdiri dari appendix vermiformis, calon ascendens,
kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum. Panjangnya sekitar 140 cm, mulai dari valvula ileocecal sampai anus. Peristiwa-peristiwa pada kolon terjadi reabsorpsi air elektrolit dari bahan fases. Fases bergerak ke rektum karena kontraksi haustral dan mass movement proses defekasi. Nah, bisa kita lihat fisiologinya. Sistem pencernaan itu dari mana ke mana. Bisa kita lihat di gambarnya di atas, yaitu terdapat mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, sampai ke anus. Baiklah, yang kedua yaitu anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu mengenai urinari. Sistem urin adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot, sphincter, dan uretra. Selanjutnya, suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal atau renal, yang kedua yaitu ureter, yang ketiga vesika urinaria, yang keempat uretra. Bisa kita lihat di gambarnya di atas ya. Selanjutnya, susunan sistem perkemihan. 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria atau VU, tempat urin dikumpulkan, 1 uretra, urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, lemak parirenal dan lemak pararenal. Selanjutnya yaitu ureter, terdiri dari 2 pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali ia mendorong urin melalui ureter. Fisiologi ureter menyalurkan urin dari ginjal ke VU. Ureter memasuki dinding VU secara serong sehingga ketika VU terisi urin tidak kembali. Selanjutnya, vesika urinaria berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan bladder neck. Terletak dalam panggul di belakang simpis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa otot, mukosa, dan tradisional. Memiliki 3 muara disebut trigone. Terdapat 2 sphincter, sphincter interna dan sphincter eksterna. Vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi distensi kandung kemih
kurang lebih 250 cc, refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus, pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dan sistem saraf otonom. Selanjutnya itu uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Saluran yang berjalan dari leher VU ke lubang luar atau meatus uretra dilapisi membran mukosa panjang yang laki-laki 15-20 cm, sedangkan yang wanita 3-4 cm. Fisiologi uretra mengeluarkan urin dari VU ke luar tubuh. Yang ketiga yaitu anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Yang pertama yaitu anatomi sistem reproduksi pria. Struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum atau kantung zakar, dan testis atau buah zakar. Yang pertama yaitu penis. Penis terdiri dari akar menempel pada dinding perut. Badan merupakan bagian tengah dari penis. Glans penis, ujung penis yang terbentuk seperti kerucut. Lubang uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih, terdapat di mumung glans penis. Dasar glans disebut korona. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya, wanita lebih beresiko terkena infeksi kantung kemih dan sistitis dan infeksi saluran kemih. Dua rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus cavernosus terletak bersebelahan. Rongga yang ketiga disebut corpus spongiosum mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku dan tegak atau mengalami ekskresi. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Yang ketiga yaitu testis. Testis terbentuk lonjong dengan berukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Selanjutnya fisiologi sistem reproduksi pria. Satu hormon pada laki-laki, FSH atau menstimulir spermatogenesis. Yang kedua LH, menstimulir sel interstitial Leydig untuk memproduksi testosteron. Yang ketiga, testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekundernya. Efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir yaitu maskulinasi saluran reproduksi dan genital eksterna. Yang kedua, mendorong penurunan testis ke skrotum. Efek reproduksi untuk pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi penting dalam spermatogenesis serta untuk pertumbuhan tanda kelamin sekunder. Sistem reproduksi wanita. Genitalia eksterna atau vulva terdiri dari yang pertama yaitu tundun atau mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi simfisis
yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi oleh bulu atau pubis hair pada masa pubertas. Yang kedua, labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong. Yang ketiga, labia minora, bibir kecil yang merupakan lipatan bagian dari bibir besar atau labia mayora tanpa rambut. Yang keempat, klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Yang kelima, vestibulum atau serambi merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil atau labia minora. Pada vestibula terdapat 6 buah lubang, yaitu orificium, uretra, externa, introtitus vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, dan 2 buah muara kelenjar parauretral. Yang keenam, yaitu himen atau selaput darah, terdiri dari jaringan ikat, kolagen, dan elastis. Yang ketujuh, perineum atau kerampang, terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang lebih dari 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator ani dan musculus coccygeus. Yang selanjutnya genitalia interna, yaitu vagina. Yang pertama yaitu vagina merupakan saluran muskulomembraneus yang menghubungkan rahim dan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus sphincter ani dan musculus levator ani. Oleh karena itu dapat dikendalikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu uterus, merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Yang ketiga yaitu ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan tubulo muskuler dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3 sampai 8 mm. Fungsi tuba sangat penting, yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Yang keempat yaitu ada ovarium, merupakan kelenjar berbentuk buah kenari terletak kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Sistem reproduksi wanita. Yang pertama, hormon reproduksi pada wanita, yaitu ada hormon VSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Yang kedua, hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Yang ketiga yaitu hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum. Dan hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi VSH dan LH. Anatomi fisiologi kardiovaskuler. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui saluran berbentuk pipa yang disebut pembuluh darah. Darah adalah cairan merah yang membawa sari makanan dan oksigen ke setiap sel tubuh dan membawa sisa kotorannya. Tanpa proses pengiriman makanan, O2 dan pengangkutan kotoran, maka sel tubuh akan mati. Jantung dapat bekerja karena adanya otot pada dinding jantung. Jantung bekerja tanpa lelah 60-70 kali per menit, 10.000 kali per hari, lebih dari 1 miliar kali sepanjang hidup. Darah, penyembuhan luka, mencegah penyakit. Kardiovaskuler. Kardio yaitu jantung, vaskuler yaitu peredaran darah. Sistem
kardiovaskuler adalah sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon-hormon, dan zat-zat lain dari jaringan tubuh. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Otot jantung istimewa karena bila dilihat dari bentuk dan susunannya sama dengan otot serat lintang, tetapi bekerjanya menyerupai otot polos. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang, bagian seperti gambarnya di atas. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang, bagian atas jantung disebut basis cordis, dan bagian bawah agak runcing disebut apex cordis. Lapisan-lapisan jantung. Yang pertama yaitu endokardium. Lapisan paling dalam terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir yang melapisi rongga jantung. Yang kedua, miokardium. Lapisan inti dari jantung terdiri dari otot-otot jantung. Yang ketiga, perikardium. Lapisan paling luar terdiri dari dua lapisan yaitu parietal dan visceral. Jantung dipersarafi oleh yang pertama nervus sympathicus, melepas zat kimia noradrenalin untuk meningkatkan kerja jantung. Yang kedua, nervus parasympathicus, melepas zat kimia acetylcholine memperlambat bekerja jantung. Berperan dalam sistem kardiovaskuler yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Anatomi jantung. Ukuran jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan, terletak di belakang sternum dan cartilago costae, berada di bagian tengah diafragma. Seluruh bagian jantung berada pada rongga perikardium, yaitu suatu kantong fibrosa dengan membran lembab yang memungkinkan jantung bergerak bebas tiap berkontraksi. Jantung mempunyai dua atria, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Jantung mempunyai dua ventrikel, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat sebuah katup tricuspidalis. Antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat sebuah katup, yaitu katup bicuspidalis atau mitralis. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terbentang memanjang melampaui 90 mili atau 150.000 km. Sebagian besar kapiler yang sangat halus. Jika diibaratkan arteri dan vena adalah jalan utama atau jalan raya, sedangkan kapiler adalah jalan tambahan atau jalan tikus yang mengantar dan mengumpulkan darah dari setiap sel. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri. Pipa atau pembuluh darah berdinding tebal, kuat, berotot, dan lentur. Arteri mempunyai diameter besar pada daerah jantung dan bercabang semakin mengecil pada daerah tepi tubuh atau perifer. Arteri utama atau terbesar disebut aorta. Jalur utama darah yang dipompa berasal dari jantung kiri atau bagian-bagian kecil atau halus, lebih halus dari rambut kita ya, disebut arteriola. Kebanyakan arteri membawa darah merah cerah yang banyak mengandung oksigen. Aorta mempunyai diameter 2,5 cm atau sebesar ibu jari. Cabang-cabang aorta. Yang pertama, arteri subclavia, toraks dan lengan bercabang menjadi yang pertama itu arteri vertebralis untuk batang otak, arteri axillaris, lalu menjadi arteri brachialis untuk lengan. Arteri brachialis bercabang menjadi arteri ulnaris dan arteri radialis. Dua arteri karotis
kepala, leher, dan otak. 3. Arteri koronaria, jantung. Aorta abdominalis menjadi 3 cabang arteri ke lambung dan usus. Yang pertama, arteri celiaca. Yang kedua, arteri mesenterica superior. Yang ketiga, arteri mesenterica inferior. Dan 2, arteri renalis. Aorta pada bagian bawah menjadi 2 arah, yaitu arteri iliaca communis bercabang menjadi arteri iliaca interna, yaitu organ pelvis. Yang kedua, arteri iliaca externa menjadi arteri femoralis, yaitu tungkai. Arteri terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, tunika intima atau interna, terdiri dari jaringan endotel, merupakan lapisan paling dalam yang berhubungan dengan darah. Yang kedua, tunika media, yaitu lapisan tengah yang terdiri dari jaringan otot polos yang sifatnya elastis. Yang ketiga, tunika eksterna atau adventitia, lapisan paling luar untuk menguatkan dinding arteri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.